warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Nur Tamara dari kelas Sejarah Peradaban Islam 2 dengan NIM 204104040020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi-materi dari sejarah lisan. Langsung saja, pengertian sejarah lisan. Sejarah lisan dalam pengertian umum adalah suatu usaha pengumpulan data informasi dan keterangan tentang masa lampau dari seorang tokoh atau pelaku sejarah yang diperoleh melalui wawancara. Sedangkan pengertian lain menurut beberapa ahli seperti William Moss menyatakan sejarah lisan adalah perekaman dari kenangan-kenangan yang dikemukakan oleh informan berdasarkan pengetahuan langsung. Willa K. Baum menyatakan sejarah lisan merupakan usaha merekam kenangan yang dapat disampaikan oleh pembicara sebagai pengetahuan tangan pertama. Oral History Society mengemukakan sejarah lisan adalah perekaman kenangan seseorang. Ciri-ciri sejarah lisan. Ciri-ciri sejarah lisan tidak dapat dilepaskan dari esensinya, yaitu bersumber pada lisan bukan pada sumber tertulis. Segala yang diucapkan oleh pelaku menjadi dasar dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Memang informasi yang disampaikan oleh pelaku sangat subjektif sekali, oleh karena yang disampaikan lebih banyak berkenaan dengan peran dirinya, sementara peran orang lain yang sama-sama mengalami peristiwa itu seakan-akan terlupakan bahkan tidak disinggung sama sekali. Namun yang pasti bahwa sumber lisan itulah yang dibutuhkan oleh peneliti dalam memperoleh informasi. Di samping sifat lisannya itu, ciri-ciri sejarah lisan lainnya adalah penyampaiannya lebih banyak bersifat naratif. Hanya cerita pengalamannya saja yang disampaikan oleh pelaku. Kadangkala lebih banyak membicarakan tentang tingkah laku atau peran yang dianggap baik oleh pelaku. Sementara peran yang buruk atau sangat bersifat pribadi masih ditutup-tutupinya. Hal ini sangat manusiawi dan wajar. Kegunaan sejarah lisan. Sejarah lisan digunakan untuk melestarikan sejarah lokal maupun sejarah nasional. Yang dimaksud sejarah lokal merupakan sejarah di suatu wilayah. Kadang pula tidak semuanya terungkap dan tidak semua orang tahu. Sejarah lokal dapat dikategorikan sebagai sejarah nasional, seperti peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya dan lain sebagainya. Dengan mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah nasional tersebut, kita mendapatkan informasi dengan membaca buku sejarah, mendapat informasi melalui teman, atau juga mendapat informasi dari kakek nenek kita yang terdahulu. Di sini cukup jelas bahwa peristiwa-peristiwa tersebut terjadi di suatu wilayah tertentu dan cakupannya kemudian menjadi peristiwa nasional. Maka dari itu, sejarah lokal maupun sejarah nasional harus dilestarikan agar masyarakat umum dapat mengetahui langkah pertama yang dilakukan, yaitu penelitian, untuk menelusuri kembali jejak dan bukti peninggalan yang dapat menginformasikan tentang terjadinya suatu peristiwa. Langkah kedua yaitu melakukan wawancara sejarah lisan dengan para pelaku yang ikut langsung dalam peristiwa tersebut, atau seseorang yang benar-benar mengetahui tentang peristiwa tersebut. Dengan melakukan wawancara, informasi dapat digali. Adapun kegunaan dalam wawancara sejarah lisan yaitu 1. Dapat mengungkapkan kembali peristiwa yang terjadi. 2. Dapat melestarikan sejarah lokal, masyarakat, dan nasional. 4. Efektif dalam mengungkapkan data sejarah perseorangan. 4. Dapat mengembangkan interpretasi si pewawancara. 5. Metodologi sejarah lisan dapat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan informasi. 6. Dapat membawa dimensi lokal baru dan sejarah keluarga. 7. Sangat memperoleh tambahan informasi bagi peneliti dan dapat berperan sebagai mata rantai masa yang lalu dan masa yang kini. Dalam melakukan sebuah penelitian tidak hanya mengandalkan sumber tertulis, akan tetapi juga membutuhkan sumber lisan, yaitu dengan dilakukan wawancara dengan seseorang yang mengalami peristiwa tersebut. Persiapan wawancara sejarah lisan. Berikut merupakan persiapan yang dilakukan pra-wawancara sejarah lisan.
Memahami karakter narator atau seseorang yang hendak diwawancarai. Setelah itu, persiapan setelah melakukan observasi. Menghubungi narator dapat dilakukan dengan via telepon, via email, atau mengadakan pertemuan langsung. Memastikan kapan bisa dilakukan pertemuan wawancara. Menyampaikan tujuan program. Alasan dibuat rekaman menjadi informasi tulis di mana rekaman dan transkrip disimpan. Beberapa kali wawancara dilakukan, apakah narator perlu mendapatkan kopi atau tidak. Merencanakan pertemuan. Di sini kita merencanakan bersama narator untuk beberapa kali pertemuan, dengan juga menyepakati tempat, waktu, juga tema, serta juga menyerahkan kopi interview sebelum melakukan pertemuan dengan narator. Kita sebaiknya mengingatkan narator sekitar 2 hari sebelum pertemuan wawancara tersebut. Sekian penjelasan singkat saya tentang materi-materi mata kuliah sejarah lisan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.